Halo Sobat USJ, balik lagi sama aku Clara. Hari ini kita lagi ada di salah satu proyek USJ kontraktor yang udah selesai. Lokasinya ada di Mojokerto. Hari ini kita nggak sendirian, seperti biasanya kita akan ditemani sama tim arsitek USJ kontraktor. Halo Mas Genta, Ya, halo, selamat Kak. pagi. Selamat pagi. Baik Mas Genta, hari ini kita mau full review dari proyek ini ya. Boleh. Dari yang pertama dulu, kira-kira proyek ini tuh luasnya berapa Mas? Kira-kira untuk luasannya sendiri itu sekitar 10 kali 20. Jadi Oke. lebar 10, panjang ke belakang 20. Oke, dengan luas segitu kira-kira ini konsep bangunannya apa ya? Untuk konsep bangunan ini sendiri itu adalah konsepnya mengarah ke Japande ya, atau Japan kombinasi dengan Skandinavia juga seperti itu. Jadi nuansa warna putihnya melekat di sini, Mbak. Oke, makanya di rumah ini dominan antara warna abu-abu sama warna putih ya Iya, Mas? betul sekali. Warna abu-abu dan warna putih itu sangat kontras sekali ya. Jadi kita buat seperti ini karena memang dari konsep itu Skandinavia itu adalah banyak warna-warna yang cerah ya seperti itu. Oke, sambil kita lihat keseluruhan, kita mau bahas di area depan dulu ya, fase tampak depan ya Mas boleh. Genta. Pas. Untuk proyek Bapak Vidya ini, Ya. proyek ini mulai dari nol atau hasil dari renovasi Mas? Untuk awal mulanya itu dari nol, jadi ini adalah pertama lahan kosong ya, terus kita bantu kerjakan. Jadi klien kita ini kan seorang dokter, jadi tentu saja dari konsep dan beberapa keinginan beliau tentu saja inginnya yang rumahnya yang lebar, terus muat untuk beberapa keluarga besar juga, nantinya akan menjadi satu tempat tinggal di sini seperti itu. Oke baik, sekarang kan ini kita di fase tampak depan ya Mas. Area menonjol di bagian depan ini kelihatan di bagian sebelah sini. Ya, Ini betul. materialnya apa Mas? Ini kita material keseluruhan dari batu alam ya, jadi kita kombinasikan dengan konsep Japandi itu sendiri, dan ternyata juga masuk ya seperti itu. Dan Oke, di sini jadi juga ada taman depan, jadi sehingga tidak monoton ya, tidak polos semua batu alam. Lalu juga ini kan kondisi lahan itu sedikit kurang rata ya, bisa dibilang. Jadi posisi lahannya itu bentuknya itu adalah jajar genjang. Jadi kita manfaatkan lebar bangunan ini untuk beberapa tanaman-tanaman yang ada di depan. oke, berarti bahkan setiap sudut dari rumah Pak Vidya ini benar-benar sudah difikirkan ya Mas Genta? Iya, benar-benar sudah difikirkan sehingga kalau Mbak Rara lihat dari luar ini tidak terlihat bentuk yang miring ya, karena ada kombinasi taman hijau dan ada batu alam di sebelah sini seperti itu. Oke. Dan ini juga kalau malam ini saya rasa cukup mencolok ya pastinya, karena kita berikan dua Ada lampu sorot ini ya Mas? sorotnya di sebelah sini seperti itu. Oke, berarti kalau misal udah masuk senja atau malam hari, ini lampu sorotnya bisa langsung Benar sekali. fokus ke bagian taman Bagian ini. taman di sini, betul. Di bagian fasad udah, sekarang kita lihat masuk ke bagian Boleh, teras ya Mas? teras. Nah, kita bahas di area pagar dulu ya. Oh iya, pagar dulu. Ya, ini kenapa kok mungkin ada beberapa pertanyaan ya, kok berbeda warna kayunya. Jadi gini, awal itu memang dari permintaan dari klien itu sendiri, bahwasanya kita buat kayu yang tidak seolah-olah berbeda, cuma kita hanya berikan warna-warna yang saya rasa masih masuk di dalam konsep dari Japandi itu sendiri. Oke, berarti pemilihan warnanya itu disesuaikan sama tema dari Ya, konsep rumah ini ya Mas? betul. Warna itu harus sesuai dengan konsep, karena kalau tidak nanti akan terjadi penyimpangan lah seperti itu Oke, dari konsep. betul.
Terus untuk kayunya sendiri ini bahannya apa, Mas? Kayu sendiri ini bahannya eh, dari kayu merbau ya. Oh iya. Berarti ini juga kelihatan kokoh ya, Mas? Iya, kelihatan kokoh karena dari apa namanya, motif dan rangka besinya itu kita menggunakan besi yang ukuran besar-besar karena untuk di area pagar. Oke. Terus kita sambil jalan masuk ke area dalam rumah. Nah, sebelum masuknya di bagian depan ini juga ada tamannya, Mas? Iya, di bagian depan juga ada taman. Tadi di sana ada taman, di sini kita ada taman juga. Jadi menambah kesan estetik daripada rumah terus. Lalu di sini juga untuk lahan carport ini lebar ya, sekitar 5 kali 6 ya. Kurang lebihnya sekitar 5 kali 6. Mungkin ini cukup 3 kendaraan ya, 3 mobil ya, Mas? Kalau untuk 3 saya rasa berlebihan ya. Oke. Mungkin sekitar 2, Pak. 2 sama beberapa kendaraan bermotor. Ya, beberapa kendaraan bermotor. 2 mobil jenis SUV saya rasa. Kan kalau dilihat ya di rumah ini banyak tamannya ya, Mas. Banyak tamannya. Apakah ada penyebabnya atau alasannya kenapa di proyek ini lebih banyak taman-tamannya? Taman-taman terbuka memang dari permintaan kami sendiri kan seorang laki-laki ya, seorang dokter, jadi pengennya rumah ini kesannya rumah sehat lah seperti itu. Jadi kita banyak-banyak open space di situ, kita open space di sebelah sini dan di arah depan sebelah sini. Jadi kelihatannya clean dan fresh gitu lah. Itu. Oh, betul-betul. Makanya kalau dilihat itu area rumah depan ini bahkan dari depan pun udah kelihatan kayak luas, kelihatan lega Betul, gitu ya, betul, Mas. betul sekali. Nah, Mas Ginta, di sini ada yang buat shelfok nih untuk area tangga. Ini kenapa untuk terasnya kok dikasih tangga? Kenapa kok terus dikasih tangga? Nah, Iya, ini kan biasanya rumahnya kan sebagian besar proyek usia kontraktor ya flat gitu. Sedangkan di sini tuh kayak ada tangga naik, jadi rumahnya terkesan tangga tinggi. gitu ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Nah, jadi begini Mbak Rara, jadi tangga di sini itu selain konsepnya memang untuk apa namanya, mencegah rumah itu misal hujan deras atau apa itu, sehingga masih ada space ketinggian di situ. Jadi kita buat rumahnya tinggi juga, di samping itu juga kita membuat rumah ini tampak karakternya lebih kuat ya saya rasa, karena semakin tinggi rumahnya semakin terlihat kokoh dan megahnya rumah seperti itu. Terus kita juga tidak hanya buat tangga polos seperti itu aja, kita berikan lampu-lampu, aksen lampu-lampu di sepanjang tangga seperti itu. Kalau malam hari kelihatan lebih mencolok ya, Mas, tangganya. Kalau malam hari lebih mencolok saya rasa. Soalnya kalau dilihat dari kiri kanan rumah ini kelihatan lebih tinggi emang, Betul, walaupun rumah ini 1 lantai ya. Walaupun 1 lantai tetap terlihat kesannya itu tinggi, seolah-olah lantai 2. Keren banget. Iya. Kalau untuk lantainya sendiri ini bahannya apa, Mas? Ini kita pakai bahan keramik bertekstur ya, dengan warna grey saya rasa. Karena kita sudah banyak menggunakan warna putih di area luar. Kalau kita berikan warna putih lagi di sini, dia akan mati. Warna itu gitu ya, monoton Mas? seperti itu. Jadi kita ada perbedaan di sini. Untuk berteksturnya itu ada penyebabnya atau gimana, Mas? Ada alasan kenapa Ada. memilih lantai dengan tekstur? Oke, untuk alasan sendiri saya rasa karena ini di ruangan yang saya rasa nanti ketika hujan pasti akan tambias ya, karena di long outdoor. Nah, nanti kita upayakan bagaimana agar yang di area outdoor itu untuk area keramiknya ya itu tidak licin seperti itu. Jadi masih aman untuk penghuninya. Oke. Karena ini adalah ruang terbuka semua, jadi otomatis ketika hujan datang pastikan hujan itu tidak hanya membawa air aja, tapi dia juga membawa angin dan sebagainya, sehingga nanti air itu mungkin akan ada di area-area ini. Jadi kita juga membuat secara safety-nya untuk penghuni seperti apa, itu juga kita sudah pikirkan. Oke, betul. Nah, ini Mas Ginta untuk area depan rumah, area teras. Kenapa kok jendelanya dibuat bulat? Oh, bulat-bulat ya. Iya, Jadi kan ini saudaranya sebelahnya kotak. kotak-kotak gitu ya. Persegi. Oke, jadi di sini adalah hal yang unik dari rumah ini, itu adalah terdapat jendela yang bentuknya berbeda dari kebanyakan, itu bentuknya bulat. Jadi kita ambil dari konsep Skandinavia itu sendiri, karena di Skandinavia itu
mengacu pada ala-ala Eropa. Sedangkan rumah-rumah yang ada di Eropa itu hampir aksen jendelanya itu lebih kebanyakan itu bentuknya bulat-bulat seperti itu. Lalu untuk yang di sebelah sini, kenapa kok kita buat kotak ya? Jadi kalau umumnya kita kan juga memadukan antara memasukkan budaya yang ada di luar, dan kita juga tidak sampai meninggalkan budaya yang ada di dalam negara kita sendiri. Jadi untuk kotak ini saya rasa dari beberapa model-model di rumah di Indonesia khususnya, saya rasa ini adalah bentuk yang familiar. Jadi kita padukan antara budaya di Eropa dan budaya di Indonesia seperti itu. Berarti untuk di proyek Pak Video ini banyak kombinasinya ya Mas? Banyak kombinasinya sih, ada yang dari asing Jepang juga ada, Skandinavia ada, Indonesia juga ada gitu. Untuk bagian pintunya sendiri bahannya apa Mas? Untuk pintu ini kalau di luar selalu kita gunakan material yang berbahan kayu jati solid. Jadi kita kombinasi dengan adanya garis-garis seperti ini, kita buat layering-layering seperti ini, maka juga tentu saja tidak terkesan monoton. Jadi kelihatan lebih hidup ya Mas bagian pintu ini. Untuk ruang tamunya ini kok luas banget Mas, ukurannya berapa? Ya, untuk ruang tamu sendiri ini luasannya sekitar 4x5. 4x5. Itu. Nah, ini konsepnya memang kita buat luas, open space lagi-lagi ya. Jadi kalau bisa Mbak Rara lihat ke sana, di arah sana itu langsung ketemu dengan ruangan keluarga seperti itu. Terus untuk bagian plafonnya? Plafonnya ya selalu kita menggunakan plafon drop ceiling ya. Jadi menambah kesan estetik dari interior rumah ini seperti itu. Oke, terus juga ini dari jarak antara lantai sampai ke atas ini luas ya Mas ya? Ya, kalau untuk jarak tinggi plafon ya dari keramik lantai 1 ke plafon itu adalah sekitar di 350. Nah, itu sudah cukup untuk membuat ruangan ini menjadi lega. Iya, jadi kelihatan nggak kerasa anggap gitu. Betul, tidak kerasa anggap. Dan ini juga Mbak, jadi kita singgung mengenai jendela. Nah, ini juga dari jendela juga bisa dibuka loh. Oh bisa dibuka bisa, ya? ya. Saya kira ini jendelanya permanen. Bukan ternyata bisa jendela dibuka teman-teman. Ya, jadi dibuka. Oh bahkan dibukanya pun ya, berasa kayak ini ya Mas ya, jarum jam. betul, jam-jam. Nah seperti Kayak ini. kompas gitu. Iya. Nah ini kita juga nggak hanya jendela ini hanya jendela mati atau jendela mainan, tapi bisa berfungsi. Oke, ini juga unik loh Sobat USJ, bisa dijadikan referensi karena biasanya tuh jendela cuma bisa dibuka satu sisi. Nah ini bisa dibuat muter lah, keren sih Mas. Oke. Waktu masuk setelah dari ruang tamu, sebelah kanannya ada ruangan apa Mas? Kalau sebelah kanan ini adalah ruang terbuka, jadi kita berikan ruang terbuka seperti ini supaya sirkulasi udara itu juga berjalan maksimal. Seperti itu. Ini bisa dijadikan ruang santai berkumpul keluarga ya? Ini bisa ya? ruang santai, jadi fungsional aja. Jadi yang atas ini kan kita buat void ya. Jadi ketika hujan itu kita juga sudah memikirkan bagaimana aliran air itu nanti jatuhnya ke arah sana seperti itu. Misalnya ditambah sebagai taman dalam rumah juga bagus ya Mas? Juga oke, juga bagus. Untuk luas rumah sebesar ini, kira-kira ada berapa kamar Mas? Untuk kamar ya, kita ada sekitar 5 buah kamar. Ya, 5 buah kamar, tentunya ada berbagai variasi ukuran. Jadi ini adalah kamar tidur utamanya di sebelah sini. Jadi lengkap dengan kamar mandi dalam. Jadi mohon maaf sedikit berantakan karena rumah ini sudah ingin ditinggali. Kan tadi juga sudah serah terima ya Mas kita ya? Seperti itu. Berarti untuk rumah ini rata-rata semua ada kamar mandi dalam atau cuma sebagian Mas? Hanya kamar tidur utama saja. Hanya kamar tidur utama? Iya. Nah ini kamar mandi dalam. Wow, warnanya juga senada ya Mas? Warnanya senada juga. Terus ini sudah kita berikan water heater, ya. Terus di sini juga ada wastafel juga di sini. Jadi untuk rumah yang sebesar ini sudah kita
pikirkan mengenai layout denahnya seperti apa, sehingga rumah ini tidak hanya besar tapi juga mampu menampung beberapa orang di sini. Karena itu tadi seperti yang kita sampaikan di awal, nah itu dari klien itu sendiri ingin ada keluarga besar di sini. Oke, ini cocok banget buat Sobat USJ yang mau cari rekomendasi bentuk rumah untuk keluarga besar atau mau kumpul-kumpul bersama keluarga. Rumah ini menjadi salah satu rekomendasi buat Sobat USJ dari semua proyek USJ kontraktor. Ini tuh cocok banget ya Mas kalau dijadiin sebagai kumpul-kumpul rumah Keluarga. nenek gitu ya kalau Iya, kami sebutnya. betul seperti itu. Kita keluar dari ruang tengah ya Mas Ya. Gita. Untuk bagian sebelah sini nih gimana temanya? Untuk area sebelah taman samping ya, jadi kita juga di sini kasih permainan-permainan di area kolomnya ini kita berikan batu, jenisnya batu palimanan ya. Lalu di sini juga sama, kita kasih batu palimanan juga, sehingga antara area ini dan area ini tampak seperti nyambung seperti itu. Oke, kalau dilihat rumah ini unik banget ya Mas Gita. Iya. Soalnya dari depan sampai masuk sampai sebelah sini ini konsepnya kayak keren-keren banget. Bahkan Iya. kalau tadi aku lihat dari sebelah sini, itu tuh malah kelihatannya kayak konsep villa-villa di Bali. Betul, villa-villa di Bali, villa di Batu juga Iya. konsepnya kurang lebih sama seperti ini. Jadi Mbak Rara ingat tadi yang di depan ada jendela besar, Ya. ya kurang lebih konsepnya sama seperti ini. Nah nanti ini kemungkinan oleh owner sendiri ingin diberikan kaca Oh, dibuat cermin gitu ya buat Mas? cermin besar gitu. Oke, keren banget nih Mas soalnya. Kalau dilihat-lihat ya, soalnya dari rumah ini emang kelihatan keren dalam setiap Betul. sisi. Betul. Setiap bagian itu juga keren-keren. Iya. Gitu. Kalau di bagian belakang sebelah Terus sini di ada apa belakang- Mas Genta? Di bagian belakang ini kita bisa buat tempat untuk menanam kebun mungkin barangkali ya. Jadi masih ada ya, Masih ada sisa lahan sisa juga. lahan juga. Nanti rencana ya itu tadi untuk buat kebun. Jadi sehingga kan tadi kita sampaikan ke keluarga besar ya tadi mungkin dari pemilik rumah ingin refreshing dari rutinitas pekerjaan, bisa menanam sayur-sayuran di sini. Oke, bisa buat Seperti itu. hidroponik juga ya Mas ya? Hidroponik juga bisa. Berarti ini juga area samping rumahnya ini nyambung sama area carport ya Mas? Iya betul sekali, nyambung dengan area carpet di depan tadi. Terus ini adalah area setapak ini untuk menghubungkan akses dari bagian carport ke area dalam. Oke, jadi misal kalau area depan ditutup bisa masuk lewat samping. Iya benar sekali. Kalau dilihat-lihat area samping ini sama di bagian depan sama ya Mas? Kayak waktu Di bagian depan tangga sama. depan Iya, teras. betul betul. Terus ini juga tangga juga sama, kita berikan lampu-lampu Lampu. di bawahnya sehingga ketika malam hari ini tidak terkesan gelap seperti itu. Oke, berarti untuk rumah ini kalau malam hari juga kesannya bercahaya ya Mas? Iya Gita? benar sekali, bercahaya, sinar Menerangi rumah-rumah sebelahnya betul juga. sekali menerangi. Kalau dilihat dari taman depan tadi sampai sebelah sini terus di area belakang rata-rata tanamannya itu menggunakan kaktus. Kenapa Mas Genta kok memilih menggunakan kaktus gitu? Oh ya, jadi pemilihan tanaman itu didasarkan pada juga dari permintaan. Jadi bagaimana terkait permintaan klien kami itu selalu kita akomodir. Misal saya inginnya tanaman yang seperti ini, jadi kita kasih masukan dulu. Misal dari klien juga ada pandangan lain, maka kita berikan masukan yang terbaik dari kita seperti itu, terutama untuk tanaman seperti itu. Oke, tapi walaupun pakai kaktus pun cocok ya Mas Genta ya? Cocok, dan saya rasa untuk tanaman kaktus ini kan juga minim perawatan ya. Saya rasa tidak perlu merawatnya yang bagaimana harus ini saya rasa tidak. Jadi kalau kita bisa lihat dari taman-taman tadi itu kan minim juga, jarang ada pohon-pohon juga. Jadi dari sini kita tanaman-tanaman kita ambil kaktus karena juga itu tadi tidak perlu penyiraman yang setiap hari atau bagaimana. Ini bisa jadi rekomendasi buat Sobat USJ yang bingung untuk memilih tanaman buat ditanam di dekat-dekat rumah, tapi dengan minim perawatan, kaktus menjadi salah satu jalan keluar yang terbaik. Ya, oke.
Nah, itu tadi adalah review kita untuk proyek rumah Bapak Vidya ya Mas Iya. Gita. Dengan konsep rumah yang unik, mulai dari luar sampai dalam, bahkan samping rumah pun benar-benar dipikirkan secara matang. Buat Sobat USJ yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, bisa langsung hubungi CP-nya USJ Kontraktor di bawah sini. Atau mau buat desain, bisa langsung hubungi CP-nya USJ Studio di bawah sini. Atau mau buat furnitur yang lucu-lucu dan gemes-gemes, bisa langsung hubungi CP USJ Furnitur di bawah sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya hanya di YouTube USJ Kontraktor. Bye-bye.